Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan di pembahasan ruqyah. Yang berikutnya adalah ma yuqalu fi ruqyah minas sihir wal mas. Apa yang dibaca di dalam meruqyah untuk sihir atau gangguan jin? Maka jawabannya bahwa Al-Quran seluruhnya terdapat padanya syifa'u minas sihir, mengandung penawar atau penyembuh dari sihir, dari ain, dari asqam, berbagai macam penyakit, wal auja', ataupun berbagai macam rasa sakit. Ya. Maka wala yashtaritu qira'atu ayatin muayyanah. Maka tidak disyaratkan harus membaca ayat-ayat tertentu. Tidak ada. Bahkan semua ayat-ayat yang dibaca itu terbukti memiliki asar pengaruh. Atau ketika ayat dibaca menurut pengalaman dia berpengaruh, maka masyru' disyariatkan untuk membaca ayat-ayat tersebut, tidak masalah. Di antara di antara pengalaman para salaf, ya, di dalam meruqyah sihir misalnya, dan terbukti mujarab, yaitu di antaranya an ya'khudha sab'a waraqatin min sidr, yaitu mengambil 7 helai daun bidara, ya, al-akhdar, yang masih hijau. Lalu wayaduqquha atau wayaduqqaha, lalu ditumbuk, wayaj'alaha fi ma'in, dimasukkan ke air, wayaqra fiha al-ayat, lalu dibacakan ayat-ayat. Nanti akan disebutkan ayat apa saja. Summa yashrabu minhu wa yaktasil, lalu minum atau mandi. Itu diantara pengalaman para as-salaf dahulu begitu. Di antara ayat yang dibaca pada air dan daun bidara yang telah ditumbuk tersebut, di antaranya yang pertama surah Al-Fatihah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id. Lalu qiraatu ayatil kursi, ayat kursi. Lalu qiraatu ayatin minal a'raf, lalu membaca ayat 113 sampai 121 di surah Al-A'raf yang membahas tentang masalah sihir. Wahayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Demikian pula membaca surah Yunus ayat 79 sampai 82. Wa qala fir'aunu utuni bi kulli sahirin alim falamma ila akhiril ayat. Berikutnya membaca qiraatu ayatin min surati Thaha,
Ini materinya semua tentang sihir ya. Ini berkaitan apa tadi? Sihir dan kesurupan atau kena gangguan jin. Itu ayat yang ada di surah Thaha dari mulai ayat 65 sampai 69. Wa qira'atu surati Al-Kafirun, lalu membaca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain 3 kali sebenarnya dalam hadis Aisyah ya. Ketika Nabi sakit, maka Nabi yaqra' ala nafsihi bil mu'awwidhat. Nabi membaca dengan atau membaca sendiri dengan surah Al-Mu'awwidhat, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wa yanfusu, dan ditiupkannya. Falamma ishtadda wajhuhu, ketika semakin parah sakitnya beliau, maka kuntu aqra alaihi, saya yang baca, kata Aisyah. Baca di telapak tangannya Nabi, lalu wa amsahu biyadihi raja barakatiha. Lalu saya usapkan tangan beliau ke jasad beliau dalam rangka ngalap berkahnya. Ini diantara ayat-ayat Quran berkaitan ruqyah sihir dan gangguan jin. Adapun kalau doa-doa banyak dari Nabi untuk ilaj as-sihir wal ain wal amrad, secara umum sihir, ain atau sakit. Di antaranya yang pertama yang dibaca 7 kali, As-Sallahul Azim Rabbal Arsyil Azim an yashfiyak, dibaca 7 kali. Sebagaimana kata Nabi, man ada maridhan, siapa yang jenguk orang sakit, lam yahdur ajaluhu, selama belum sekarat, faqala indahu sab'a mirar, lalu dibacakan di sisinya 7 kali. Dibaca di sisinya ya, di dekat orang sakit, di arah kepalanya. Dibaca doa tadi, maka kata Nabi, illa afahullah min dzalikal marad, kecuali pasti Allah sembuhkan penyakitnya. Masya Allah jemaah. Nah, kalau kita iman dengan keimanan yang kuatnya dan kita berusaha dengan membaca tadi, kita penuh dengan keyakinan, insya Allah Allah berikan kesembuhan ya. Maka kita kalau jenguk orang sakit itu caranya ya begitu, didoakan, bukan hanya sekedar jenguk, kirim-kirim apa oleh-oleh, bukan. Jadi adabnya itu menjenguk orang sakit dan antaranya mendoakan. Dan itulah ruqyah, Yang kedua dari doa-doa yang diajarkan Nabi adalah yad'ul marid yadahu 'ala alladhi yu'limuhu min jasadihi. Jadi yang sakit meletakkan di tempat atau di jasad, di tubuhnya yang sakit, lalu baca bismillah 3 kali, lalu membaca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Ini baik yang sakit kita sendiri atau orang lain. Jadi bisa orang lain, antum tanya mana yang sakit, arah daerah mana yang sakit, antum pegang lalu baca. Sebagaimana ini hadis dari Utsman bin Abil As As-Saqafi ketika ngadu kepada Nabi tentang sakit yang ada di badannya. Maka Nabi suruh do' yadaka 'ala alladhi ta'allam, letakkan tanganmu di tempatmu yang sakit, lalu baca 3 kali bismillah, lalu baca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Yang ketiga di antara doa yang diajarkan Nabi lagi adalah letakkan yang meruqyah tadi di tangan yang sakit dengan tangan kanan, yakni membaca sambil dipegang. Lalu baca Allahumma rabban nas adhibil ba's ashfi wa anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama, la yughadiru saqama. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awidhu ba'du ahlihi,
Nabi meruqyah, memohon perlindungan untuk sebagian keluarganya, yakni istrinya, yaitu yamsahu biyadihil yumna wa yaqul, Nabi meletakkan tangan kanan beliau dan membaca doa tadi, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihi wa anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Insyaallah yang poin ruqyah ini para jemaah ini sudah saya terjemahkan, terus lengkap dengan Arabnya, harokatnya ada, lengkap doa-doanya, lengkap pembahasan dari awal sampai akhir. Itu nanti saya buat PDF, saya sebar, nanti saya share ya, khusus untuk jamaah antum di sini. Karena ini panjang sekali materi, sampai 3 pertemuan tidak selesai, panjang sekali dan detail serta rinci, termasuk apa-apa yang dibaca. Dan ini anak kumpulkan dari berbagai bahasan, dari berbagai materi. Demikian pula Nabi berlindung kepada Allah untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya. Yang kelima di antara doa yang diajarkan Nabi, jadi doa ruqyah itu dari ayat-ayat Quran tadi, kemudian dari hadis-hadis. Di antara dari hadis yang dibaca adalah bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi urqika. Bismillah urqik, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang menyakitimu, mengganggumu. Min kulli syarrin, setiap keburukan. Jadi Masya Allah, jadi bacaan-bacaan ini adalah meminta semua kepada Allah. Jampe-jampe ini yang kita baca semuanya permohonan-permohonan kepada Allah. Dan ini kan doa-doa dari Nabi, sehingga ketika membacanya itu sudah ibadah kita ini. Jangan ngomong diijabahnya, jangan dulu. Bacanya saja, mau diijabah mau tidak ruqyah kita ini. Kalau ruqyah itu dari Quran atau dari hadis-hadis Nabi ini yang sahih, maka itu sudah ibadah. Apa ibadahnya? Ittiba kepada sunnah. Ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nanti semoga dapat berkah dengan keberkahan ittiba kepada sunnah ini, Allah beri kesembuhan gitu. Cuman sembuh itu pada jamaah itu nomor nggak penting, karena masalah sembuh kedukun pun sembuh. Jadi sembuh itu tidak penting. Yang penting itu bagaimana kita cara mengobati itu benar sesuai tuntunan syariat. Itu yang penting. Jadi hasil itu tidak penting, serahkan kepada Allah. Sembuh tidak sembuh tidak penting. Jangan sampai aduh sayang kalau meruqyah harus sembuh nih, karena sesuai syariat maka harus sembuh. Kalau tidak sembuh saya tidak enak nanti. Janganlah. Yang penting kita sesuai syariat, sembuh tidak sembuh serahkan kepada Allah. Allah hanya menilai usaha. Sama hanya dakwah. Dakwah itu yang penting kita sesuai aturan, sesuai tuntunan syariat dalam berdakwah. Masalah orang dapat hidayah atau tidak itu urusan bukan kita, urusan Allah. Jelas ya? Jadi jangan kayak antum terbebani orang tuh harus ikut pemahaman kita dakwah ini, enggak. Yang penting anu sampaikan. Allah enggak menilai hasil. Bisa jadi dai berhasil dakwahnya itu ketika dai ini sudah meninggal. Mungkin 2-3 turunannya baru dia berhasil. Ya. Jadi dakwah itu yang penting cara, ya ikhwan. Sabar di atas cara yang hak. Sabar di atas thariqah yang hak. Tapi berikutnya, kaifiyatu ilaj al-aini wal hasad. Cara mengobati ain dan hasad. Kalau tadi sihir, gangguan jin, sekarang ain. Ada lagi cara. Ta'sirul hasad wal aini sabitun. Pengaruh ain atau hasad. Setiap hasad pasti ain, tapi tidak setiap ain harus hasad.
Setiap hasad pasti ain. Jadi ain itu pandangan mata, ain. Nah, orang ketika memandang, karena kebanyakannya kan memandang, ketika memandang kepada sebuah nikmat, khususnya pada orang, juga pada dia sendiri, ya, itu kalau pandangan itu yang menimbulkan kekaguman tidak diikuti dengan doa keberkahan atau menyebut nama Allah, akan timbul mudarat atas izin Allah. Itu ain. Nah, ada orang yang memandang itu dengan pandangan iri, hasad, dengki. Apa kok dia dapat kok aku ndak? Lu cek enak gitu. Lu kok cek enak itu kan Allah sudah membagi. Kenapa ketika orang dapat antum enggak dapat, antum seolah protes kepada pembagian Allah? Kan itu jahatnya itu para ikhwan. Sehingga hasad itu tidak senang lihat orang dapat nikmat, bahkan yang lebih buruk lagi adalah ketika berharap nikmat pada orang itu lenyap. Lenyap. Ada yang udah berharap lenyap tapi tidak senang, meriang. Tetangga beli mobil baru, meriang ya. Maka ketika tetangga pakai mobil baru, dianya pakai mobil ambulan ke rumah sakit. Itu orang yang hasad tuh begitu. Harusnya dia syukur tetangga punya mobil baru. Barangkali ada sedikit mau pinjam tak atau bagaimana kan. Dan juga doakan supaya nanti dia pun dapat gitu. Ya Allah, berkahi tetangga saya mobilnya ya Allah. Senantiasa ada di atas ridhamu, gunakan dia hal yang bermanfaat ya Allah. Kan malaikat mengaminkan, amin walaka bimithli. Amin kata malaikat. Semoga engkau pun dapat mobil baru tersebut. Allah. Kalau mendoakan bisa kecipratan, ya kan? Diaminkan malaikat loh. Khususnya doa itu ketika orangnya tidak tahu yang kita doakan. Yani dawatul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa muslim kepada saudaranya secara gaib, artinya dianya tidak tahu, saudaranya tidak tahu saat didoakan, maka itu mustajab doanya. Malaikat mengaminkan. Kata malaikat, amin walaka bimithli. Amin, semoga engkau pun dapat yang serupa. Ya. Dan juga orang kalau lapang pada ikhwan sehat, jiwanya sehat, hatinya sehat. Tapi orang kalau tidak lapang, lihat nikmat orang sumpek itu pasti dia menderita. Kalau tidak cepat stroke, paling ya nanti cepat jantungan, mati akhirnya. Jadi nggak lapang lihat nikmat orang. Itulah yang disebut hasad dan ain sama ya. Jadi ain itu rasa kagum dari pandangan yang dia lihat atas nikmat-nikmat, lalu dianya tidak menyebut berkah, doa berkah atau menyebut nama Allah, maka timbul bahaya. Nah, pengaruhnya itu sabitun bil kitab wa sunnah. Pengaruh hasad dan pengaruh ain itu telah tetap berdasarkan Quran dan sunnah. Wa ma'lumun bil adat wal musyahadah. Dan diketahui juga secara kebiasaan dan pengalaman nyata. Antum mungkin pernah, coba antum ingat-ingat dalam hidup antum, pernah antum kena ain tidak? Misalnya contohnya antum habis dipuji orang, masya Allah kamu ganteng mas. Enggak ngomong masya Allah ya. Kamu ganteng mas. Moro-moro antum kepleset jatuh, kepala benjol misalnya. Itu pengaruh ain. Antum moro-moro kepleset, itu setelah orang ngomong kamu ganteng mas, ndak ngomong masya Allah. Maka orang kalau muji kita tuh ingatkan, ucapkan masya Allah. Itu. Dan kita harus selalu ingat, karena kalau namanya muji kita tuh kadang kepada anak, kepada istri, kepada benda. Jadi ini juga berlaku untuk benda. Ada mobil moro-moro tabrakan gara-gara ain. Ada hewan moro-moro mati. Kucing moro-moro mati, ya kan? Tanpa sebab. Ternyata kucingnya ada yang orang berbuat ain. Orang berbuat ain itu orang yang muji tadi tidak menyebut doa keberkahan. Termasuk ain itu bisa kena kepada diri sendiri. Kalau antum sedang bercermin, tiba-tiba antum merasakan kok aku yo ganteng yo. Merasakan itu,
antum kagum. Memang karena antum kan gantengnya itu ndak rutin gitu. Kadang-kadang ada ganteng pada saat tertentu kan. Nah antum lupa ndak ngomong masya Allah. Bisa kena itu. Tapi kenanya pasti lah, kenanya biidnillah. Para ikhwan, kenanya ini ndak pasti atas izin Allah. Cuman bisa terjadi gitu loh. Bisa terjadi. Anak tiba-tiba nangis malam-malam kena gangguan. Ternyata paginya atau tadi siangnya sudah ada yang muji-muji orang. Ayune, lucune gitu. Ndak ngomong masya Allah. Itu harus takut. Dan yang tahu memang orang-orang Arab kebanyakan. Orang-orang Indonesia jarang tahu masalah ain ini. Kalau orang Arab paling takut ketika dikatakan kamu ganteng, kamu cantik, kamu kaya, kamu mobilnya bagus, kamu takut orang Arab. Mereka akan mengatakan kul masya Allah, kul masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ayo ucap masya Allah. Takut. Memang benar. Karena al-ainu haq kata Nabi. Ain itu nyata, pengaruhnya itu nyata. Walau kana syai' sabiqal qadar, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sabaqatul ain. Niscaya yang bisa mendahului takdir itu ya ain. Cuman tidak ada sesuatu yang mendahului takdir, nggak ada. Ini balaghah ya. Seandainya ada yang bisa mendahului takdir itu ya ain. Saking nyatanya pengaruh ain. Usaha antum bangkrut bisa juga dari ain. Tapi jangan berlebihan ya kawan ya, dikit-dikit dari ain. Tapi bisa dari ain. Maka antum koreksi ada ndak ain, sebab kita mengoreksi orang berbuat ain itu nanti kita bisa jadikan dia sebagai obat. Karena di antara sunnahnya orang kalau diketahui berbuat ain, maka kita datang kepada orang itu suruh dia celupkan pakaian dalam dia, lalu airnya bekas celupannya itu, atau suruh dia basuh badan dia, atau suruh wudu dah kayak gitu, bekas wudunya dia disiramkan kepada yang sakit dan sembuh biidznillah, sembuh atas izin Allah. Maka penting juga syukur-syukur tahu orang yang berbuat ainnya, karena ain itu tidak aib, enggak sengaja kadang jamaah. Bukan orang itu memang hasad, ada memang karakternya orang hasad. Jadi orang hasad itu ikhwan, kalau antum menyebut nikmat ke mereka, mereka tuh langsung koyok protes, koyok ndak seneng. Gajimu piro? Jadi ngomong alhamdulillah 10 juta sebulan. Loh, masa? Cenai. Cenai lo enak piye to ya memang rezekine. Tapi orang lain ndak seneng dia. Kalau orang tidak ada ain, tidak ada hasad, dia akan apa coba? Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan berkah sampean, masya Allah. Syukur, alhamdulillah. Senang. Tapi kan orang rata-rata orang itu ikhwan, tabiat ain itu ada, hasad itu pada manusia. Karena memang demikian, nikmat itu mesti mahsud. Nikmat itu mesti ada yang hasad, mesti nikmat itu akan dihasadi sama orang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita jangan ngomong-ngomong nikmat kalau kepada orang yang memang disinyalir suka hasad. Sembunyikan nikmatnya kata Nabi. Itu aja mah. Maka kita kalau nyebut-nyebut nikmat kita kepada orang kita cintai saja. Alhamdulillah, misalnya kepada ibunya ngomong, Bu, alhamdulillah Bu, saya sukses, alhamdulillah, gini-gini. Gaji saya naik sekarang Bu, alhamdulillah. Ibu akan senang. Tidak akan ibu iri ain misalnya. Atau, loh, kamu kok enaknya gaji sakmono? Tidak mungkin ibu ngomong gitu. Maka ibunya bersyukur, alhamdulillah nak, kamu sing tingkatno ibadahe, tingkatno syukure nak, doano mu berkah. Itu. Namun kepada teman kadang sembunyikan nikmat-nikmat itu. Kata Nabi, "Lau kana syai' sabaqal qadar sabaqatul ain. Wa idza stughsiltum." Kalau kalian diminta mandi, kata Nabi, "Bagsilu," maka mandi. Artinya, kalau kalian lupa, enggak sengaja berbuat ain, orangnya jadi sakit gara-gara kau berbuat ain kepada dia, lalu orangnya minta kau mandi, nanti bekas mandi kita kasih siramkan kepada yang sakit dan sembuh atas izin Allah. Jelasnya? Sembuh atas izin
Allah. Misalnya ada kambing besar, termasuk mungkin ada tanaman yang Masya Allah subur, lalu orang muji-muji, lalu tanaman tiba-tiba layu, maka segera yang muji tadi suruh mandi atau suruh celupkan badannya, disiramkan ke tanaman tadi, disiramkan kepada kucing, kepada kambing tadi yang kena ain, atau kepada anak kita yang kena ain, maka sembuh atas izin Allah. Dan tidak boleh ya, kalau diminta mandi tidak boleh menolak ya. Tidak boleh menolak. Loh, sopo sing ain aku ndak kok. Jangan, karena kadang-kadang kita lupa, mungkin ya muji-muji. Ndak, lagian kita mandi, lalu kalau dengan bekas mandi kita sembuh, kenapa kita tidak mau membuat orang sembuh? Cuman mungkin tidak enak dituduh ain. Ain itu tidak aib. Orang soleh bisa berbuat ain karena lupa, tidak sengaja. Buktinya siapa? Sahabat. Ada sahabat yang sedang mandi, kulitnya putih mulus, ketahuan sahabat yang lain, putih banget, mulus banget gitu. Mungkin lupa nggak ngomong Masya Allah, langsung pingsan. Lalu Nabi tanya, siapa yang telah berbuat ain? Akhirnya siapa? Coba mandi, siram dia. Maka hadis tadi menunjukkan bahwa afdal ilaj lil ain huwa, pengobatan yang terbaik bagi orang yang kena ain adalah sabbul ma, yaitu menyiramkan air bekas alladhi ista'malahu al-ain, bekas orang yang berbuat ain itu fi wudu'ihi 'alal musabi bil ain. Baik bekas mandi, bekas wudu, bekas cucian, termasuk pakaian yang nempel. Makanya wallahu alam berjamaah, tukang-tukang sihir juga suka gitu. Tukang-tukang sihir juga suka minta pakaian orang yang akan disihir, pakaian yang nempel di tubuhnya. Kita nggak tahu itu urusan tukang sihir. Tapi kita dalam syariat juga supaya sembuh dari ain itu diminta ya pakaian yang nempelnya dicelupkan di air, atau bekas basuhan air yang berbuat ain itu disiramkan dan Allah beri kesembuhan. Maka kalau tidak memungkinkan, karena kita tidak tahu siapa yang berbuat ain, atau tidak memungkinkan mandi, boleh, mungkin tidak enak gitu ya, nyuruh-nyuruh mandi, nyuruh-nyuruh apa, bekasnya tidak enak, maka boleh diambil tadi bekas atau sesuatu yang mimma lama sajasadahu, sesuatu yang menyentuh tubuh orang yang menyebabkan ain tadi. Apa diantaranya yang nyentuh? Kalau baju dalam, kaos dalam ya. Kalau celana enggak harus celana dalam sih, maksudnya celana panjang. Kan gila nih celana dalam. Baju atau peci loh jamaah ya, sorban yang nempel kan, itu maksudnya. Nah kemudian yud'u fil ma, sesuatu yang nyentuh tubuh orang tadi kita masukkan, celupkan di air, summa yusabbu hadal ma 'alal musabi bil ain, lalu disiramkan bekasnya tadi, bekas celupannya tadi. Jadi cukup disiramkan saja ikhwan, nggak usah dipakai mandi, cukup siramkan. Orang suruh berdiri atau suruh duduk, kita siramkan dari arah belakang gitu. Nah kalau bekas cucian orang yang ainnya tidak mungkin, baju bekasnya juga dicelup tidak mungkin, maka fatu'alijul ain bi ruqyah syar'iyyah, maka ya gimana lagi, ya cukup dengan ruqyah syar'iyyah wal ad'iyatin nabawiyah, dan doa-doa Nabi yang sudah tadi kita bahas di pembahasan sihir. Jelas ya? Baik, berikutnya kaifiyatu ilaj sairil amrad wal auja', cara mengobati penyakit, rasa sakit dan yang lainnya.
Antum insya Allah ndak harus mencatatin, tidak apa-apa. Artinya kita akan bagi saja PDF-nya. Ya. Antum penting fokus saja sekarang. Bagaimana pengobatan penyakit atau rasa-rasa sakit yang lain? Apa surat-surat ayat dan semisalnya? Maka telah berlalu pembahasannya bahwa Al-Quran semua surat-suratnya dibaca, disyariatkan, namun ada beberapa hadis yang menunjukkan yang paling afdal yang dibaca surah Al-Fatihah. Ini kalau penyakit-penyakit secara umum. Kama yusra an yuraqqiyal insan nafsahu, sebagaimana juga disunahkan seseorang untuk meruqyah dirinya sendiri, ya, waja'ahu, dan mengobati rasa sakitnya bisurati, tadi Al-Fatihah, sekarang bisurati Al-Ikhlas wal Mu'awwidhatain bitariqatin nabawiyah, dengan cara-cara metode Nabi yang tadi sudah diajarkan. Ada yang cara ditiup, ada yang cara kita sentuh apa yang kita sakit atau apa yang diderita oleh teman kita yang sakit. Ya, demikian pula tadi dengan cara apa jemaah? Dibaca bismillah 3 kali sambil dipegang, ya, baca 7 kali. Bismillah 3 kali, lalu baca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Nabi juga berlindung kepada Allah untuk Al-Hasan dan Husain dengan doa a'udzu bi kalimatillahi tammatin min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lama. Jadi secara umum, ya, sihir, ain atau sakit-sakit secara umum itu sudah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang mahdhuratun fir ruqyah, larangan-larangan ketika meruqyah, peringatan-peringatan ketika meruqyah, penyimpangan-penyimpangan ketika meruqyah. Nah, ini maksudnya. Yang pertama, al-isti'anah bil jin fi ruqyah, meminta pertolongan bantuan jin dalam meruqyah. Ini bagian dari bentuk-bentuk kesyirikan. Walaupun jinnya ngaku annahu muslim, walaupun jinnya ngaku dianya muslim, ya, karena qad yakdzibu fi hadza, karena jangankan jin, manusia pun yang muslim kadang-kadang dusta, apalagi jin. Makanya antum jangan percaya bahwa ketika diruqyah orangnya kesurupan lalu dia ngomong, saya ini disihir sama si fulan tuh tetangga. Jangan percaya. Bisa jadi jin untuk membuat kita bermusuhan, ya, sama tetangga kita itu. Belum tentu. Walaysa hadza min at-ta'awun wat-ta'akhi. Maka ini meminta pertolongan seperti ini bukan bentuk ta'awun atau kerjasama yang baik, ya, sebagai bentuk persaudaraan, bukan. Jangan sampai berdalil, lu kan boleh kita minta tolong kepada makhluk kalau dalam perkara yang memang dianya mampu. Misalnya, apalagi ini kan bentuk ta'awun. Iya, karena kalau kepada jin, para ikhwan, jin akan diyakini memiliki kekuatan gaib, dan jin ngaku perkara-perkara gaib, gitu. Karena berta'awun ma'aman la yura, karena berta'awun kepada makhluk yang kita nggak lihat, gitu loh ikhwan. Ya, kalau antum sama teman tetangga ta'awun wala yu'rafu haluhu, dan tidak dikenal keadaannya, wala maqsiduhu, dan tidak dikenal bagaimana yakni niat atau maksudnya, maka dia yakunu muridan lil igwa wal fitnah, bisa jadi dia tujuannya untuk menyesatkan. Misalnya ada yang jin itu kesurupan, jinnya ngomong, ya, saya mau keluar dari orang ini, saya cinta sama orang ini, memang saya sudah puluhan tahun sama orang ini. Ya, oke, saya keluar, tapi syaratnya saya minta cerutu, saya minta gudang garam merah, saya minta ini, minta itu, ditaati, agar ditaati. Nah, akhirnya orangnya taat, tunduk. Lebih-lebih lagi
Cuman saya minta orang ini jangan wudu selama seminggu. Lah berarti tidak sholat. Ya. Bisa jadi ditaati oleh orang-orang awam, ditaati. Karena jinnya minta katanya ndak boleh wudu, ndak boleh disentuh air selama seminggu. Jadi nggak adu selama seminggu. You mampu yo nggak sholat, nggak wudu. Summa lau kana hada tariq masyru'an. Terus dalilnya nih, nggak boleh minta tolong kepada jin ya. Kalau memang metode ini disyariatkan, jemaah, la dalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya pastinya Nabi akan memberikan petunjuk. Nabi mempraktekkan para sahabat. Mana sekarang di antara kalangan para salaf minta bantuan jin untuk penyembuhan dan semisalnya. Ya. Walasta'ana sahaba bil jin. Niscaya para sahabat mungkin, apalagi sahabat kan dulu perang Badar, perang Uhud. Niscaya para sahabat minta bantuan jin, tapi kan tidak. Dan jin kan masya Allah jemaah, kan jin kan lihat Abu Lahab, nggak lihat jin kan? Bisa saja jin tuh memanah Abu Lahab. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat meminta bantuan kepada jin saat perang. Jadi minta bantuan jin baik urusan-urusan apapun, urusan ilaj, pengobatan, urusan mendatangkan manfaat, datangnya penglaris, datangnya para konsumen minta izin, itu tuh konsumen tuh didorong sini. Ya, jadi izinnya dorong, tuh konang kono. Enggak boleh. Ya. Atau minta bantuan, motornya hilang, jin tolong nih motornya temanku hilang. Enggak boleh. Ya. Atau kabarnya musuh, jin, coba itu Abu Lahab ngumpetnya di mana? Rasul misalnya itu sahabat minta bantuan, tidak ada. Padahal jin bisa lakukan itu. Walah Abu Lahab pasukannya mek sak mene lho. Ngumpetnya nang kono Abu Lahab singgahi singgahi topi biru misalnya. Tapi tidak dilakukan. Ya. Maka fa'adamu wurudi syai' min dzalika bi sanadin sahih yadullu ala anna hadha babun mughlaq. Maka kalau tidak kita temukan dalil-dalil seperti itu bahwa Nabi, para sahabat minta bantuan jin baik dalam segala urusan, menunjukkan berarti memang jalan ini tertutup dalam syariat, tidak boleh. Ya. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah pernah ditanya tentang hukum istikhdamil jin, hukum menggunakan jin, dan jinnya minal muslimin, jin muslim, fil ilaj, di dalam pengobatan. Ya, ini jika terdesaklah kondisinya. Maka kata Syekh, la yanbaghi lil marid istikhdamul jin fil ilaj. Tidak boleh, tidak sepatutnya bagi muslim, orang yang sakit, menggunakan jin dalam pengobatan. Wala yasaluhum, dan jangan tanya jin, iki obate asam urat iki apa jin misalnya. Lalu kata jin sambeloto misalnya, atau daun sirih ditumbuk 7 kali. Alah, jangan. Kalau nanya orang yang memang herbalis nggak apa-apa, ya kan? Bal yas'alul atibba al-ma'rufin. Tapi justru kau tanyalah kepada dokter yang dikenal, yang ahli di bidangnya. Wa amma luju ilal jinni fala, adapun datang ke jin enggak boleh. Li'annahu, karena mendatangi jin bertanya tentang pengobatan, wasilah ila ibadatihim wa tasdiqihim, sarana menuju kepada beribadah nanti, pengabdian kepada jin, dan pembenaran nanti kepada jin. Karena jin ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang ahli bid'ah. Kan kita tidak ngerti keadaan jin. Jadi jin itu lengkap sama hanya manusia ya kawan. Ada yang Nasara, ada yang Yahudi. Jin pun ada yang muslim, ahli sunnah, ada yang ahli bid'ah. Ada jin yang tasawuf. Ada jin tasawuf, ada jin yang syiah, ada jin yang qadariyah. Jadi jin itu mengikuti keyakinan sebagaimana manusia. Ada jin yang ateis. Kan tidak jelas. Antum tidak kenal kan? Wala tu'rafu ahwaluhum, keadaan mereka juga enggak dikenal. Maka fala yanbaghi li'timadu alaihim wala yus'alun,
maka tidak boleh untuk berpegang teguh kepada beritanya dan tidak boleh mereka ditanya. Walau tamassalu laka, bahkan kalaupun jinnya itu tamassalu, menampakkan diri, ya, jadi bukan lagi gaib istilahnya, jinnya menampakkan diri. Bal alaika an tasal ahlal ilm, tetap enggak boleh, tapi kau tanya ahli ilmu, wa tib minal ins, atau ahli ilmu dan ahli pengobatan dari kalangan manusia. Karena jin kan merubah wujud, bukan wujud dia. Jadi jin itu merubah wujud kepada wujud lain. Apa? Ular biasanya kan. Merubah wujudnya jin itu kepada hal-hal yang bisa terbang, burung-burung atau ular-ular, atau kepada hal yang bisa berjalan-jalan. Ya. Dalilnya lagi adalah kata Syekh bin Baz di sini, surah Al-Jin ayat 6. Allah mencela orang musyrik yang minta perlindungan kepada jin. Wa nahu kana rijalun minal ins, bahwasanya terdapat orang-orang dari kalangan manusia ya'udhun birijalin minal jin, meminta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rohaqa, sehingga mereka semakin menambah mereka rohaqa. Nah, perhatikan ikhwan, mereka semakin menambah mereka rohaqa. Ini ada dua tafsiran, tergantung domirnya dikembalikan kemana. Kalau jin membuat manusia semakin rohaqa artinya takut. Tapi kalau manusia semakin membuat jin rohaqa artinya sombong. Jelas? Berarti rohaqa bisa artinya sombong, rohaqa bisa artinya takut. Kapan rohaqa diartikan sombong? Kalau domirnya mereka telah membuat mereka, yakni jin membuat manusia, atau manusia membuat jin. Manusia membuat jin semakin rohaqa, yakni manusia membuat jin semakin sombong ketika dimintai perlindungan. Sebenarnya para jemaah, jin itu heran dengan manusia yang minta perlindungan, karena hakikatnya jin juga sebenarnya takut dengan manusia itu. Tapi ketika manusia minta perlindungan, akhirnya jin mulai pede. Oh alah, berarti dia wedi toh. Tak pikir aku sing wedi, ternyata dia sing wedi. Akhirnya jin pede, tambahnya sombong, tambahnya mempermainkan, tambahnya menakut-nakuti akhirnya. Jadi jangan takut. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, kata Allah. Takutlah kepadaku. Iya jemaah. Dan kita banyak ini yang melakukan seperti ini. Kalau lewat di tempat dianggap angker kan biasa ngomong permisi mbah, putumu lewat mbah, ojo. Maksud mbah ini siapa ikhwan? Jin maksudnya. Jin. Permisi mbah, putumu lewat mbah, ojo ganggu mbah. Ya. Padahal Nabi sudah ajarkan doa itu. Kata Nabi, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq lam yadurru syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik. Siapa yang singgah di sebuah tempat lalu dia baca a'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada yang membahayakan sesuatu pun sehingga dia tinggalkan tempat itu. Syekh Shalih Al-Fauzan juga mengatakan la yusta'anu bil jan, tidak boleh minta tolong kepada jin. Lal muslim minhum wala ladzi yaqulu annahu muslim. Ya. Baik jin yang aku muslim atau yang mengatakan dia, yang mengatakan muslim, bisa jadi dia bohong gitu. Qad yaqulu muslim wa huwa kadzdzab. Kan bisa jadi kan jin ngomongnya apa? Muslim, tapi dia dusta. Supaya apa dia dustanya? Min ajli an yatadakhal ma'al ins. Min ajli an yatadakhal ma'al ins. Supaya dapat ikut masuk itu dalam urusan manusia, sehingga dimintai tolong, diajak kerjasama gitu.
maka fayusaddu hadzal bab min aslihi, maka pintu ini harus ditutup sama sekali. Wala yajuzu isti'anah bil jin walau qalu innahu muslimun. Tidak boleh minta tolong kepada jin walaupun mereka mengaku muslim, li'anna hadza yaftahul bab, karena ini akan membuka pintu-pintu kesyirikan, kebid'ahan. Maka al-isti'anah bil ghaib la yajuz, maka minta bantuan kepada yang gaib, baik manusia ataupun jin, kan ya, manusia kan gaib, manusia ini nggak ada, orangnya di Mekah, orangnya di Jakarta, orangnya di Surabaya, lalu kita minta bantuan, tolong selamatkan saya dalam keadaan bahaya, tolong selamatkan. Nggak lewat telepon, enggak maksudnya. Kalau lewat telepon boleh, karena kalau lewat telepon itu manzilahnya manzilah al-hadir, bahkan bisa jadi lebih canggih lagi. Kita minta bantuan lewat telepon kepada jenderal misalnya, lalu sang jenderal nanti ngomong, oh di Malang tuh ada saudara saya dalam kesulitan, ayo turun sekarang di alamat ini, langsung kan, itu boleh. Ini enggak lewat telepon, minta bantuan sama orang yang enggak ada, sama. Innama yusta'an bil hadir, minta tolonglah kepada yang hadir, alladzi yaqdiru ala i'anah, yang mampu untuk menolong. Terakhir, halu sihir bisihir mislih, membatalkan, melepas sihir dengan sihir yang serupa, maka ini la yajuz. Halus sihri bisihir, tidak boleh membatalkan sihir dengan sihir yang sama. Wa innama yuhalu sihir bil Quran atau bi ruqyah syar'iyyah atau al ad'iyah an-nabawiyah atau al adwiyah al mubahah. Tapi justru hilangkan sihir dengan apa tadi? Ruqyah syar'iyyah, dengan Quran, dengan doa-doa Nabi, dengan doa-doa yang diperbolehkan. Amma sihir fahuwa kufrun, karena sihir adalah kekufuran. Sihir adalah kekufuran. Ya. Ini dalam kitab tauhid namanya bab nusrah, nanti akan ada bahasannya. Nusrah. Nusrah itu membatalkan sihir dengan sihir. Maka nusrah seperti ini tidak boleh. Jadi nusrah itu ada dua hukum. Kalau nusrah artinya membatalkan sihir dengan ruqyah, maka boleh. Tapi membatalkan sihir dengan sihir yang sama, maka tidak diperbolehkan. Ada ulama yang membolehkan membatalkan sihir dengan sihir. Ini ketika dia terdolimi. Ini misalnya dia disihir supaya tidak bisa jima suami istri misalnya, maka ini terdolimi, maka boleh melepasnya dengan sihir yang sama. Al-jawab, pendapat yang kuat tidak boleh. Sabar, kalau orang terkena sihir ya sabar, obati dengan ruqyah syar'iyyah. Kalau tidak, sabar sudah, terkena sihir sampai mati, bisa jadi mati syahid. Disihir sampai mati, kita sudah berusaha cari kesembuhan, kata para ulama di bulan Desember ini, kawan, akhir Desember itu ada wabah ya, yang turun, yang mana kalau bejana nggak ditutup. Jadi sekarang ini fokuskan kita kalau di rumah-rumah, air-air itu ditutup. Jadi nanti wabah-wabah itu akan turun dan bisa mengenai. Ya semampu kita lah. Kalau gelas itu kan minum ditutup, kemudian ya kalau air-air untuk mandi pun kalau ada ya ditutup kalau bisa. Baik, cukup ya. Jadi pelanggaran dalam ruqyah apa tadi jemaah? Yang pertama apa? Minta bantuan jin. Yang kedua, menghilangkan sihir dengan sihir.
Termasuk nanti ada lagi pembahasan merekam taswir jalasati ruqyah, yaitu memoto atau merekam sesi ruqyah, karena itu akan membuka khususiyah marid, membuka privasinya pasien, ya. Dan juga nanti akan menimbulkan kesombongan bagi para peruqyahnya. Lihat, orang ini sembuh gitu, atau yang semisal. Termasuk apa hukum menghilangkan sihir nanti dengan at-tabawul alaihi wa rish'il milh, menghilangkan sihir dengan air kencing atau dengan kencing atau dengan menyiramkan garam. Maka membatalkan sihir dengan cara kencing atau dengan apa tadi, wa rashil milh, menyiramkan garam, maka ini adalah min da'awa ad-dajjalin wa khurafatihim. Ini adalah merupakan hal yang membuat ragu dan ada dugaan kuat. Ini adalah praktek-praktek dari para dukun atau para ahli khurafat. Ya, jadi tidak dibolehkan. Kita cukup dengan ruqyah syariah. Ya, jadi antara pelanggaran dalam meruqyah, termasuk di antara pelanggaran ruqyah adalah ketika peruqyah mengatakan di sini ada jinnya, di pojok situ ada jinnya. Ya, menetapkan demikian itu pelanggaran dalam ruqyah karena enggak ada. Bagaimana dia tahu di situ ada jin? Justru kalau dia tahu di situ ada jin berarti dia yang harus diruqyah karena dia kesurupan berarti. Ya. Dia berarti kesurupan. Sahabat enggak ada yang melihat jin sahabat. Sekarang ini justru orang melihat jin itu dianggap punya indera keenam atau punya keajaiban. Ya. Ada orang yang enggak tidur 2 hari 2 malam katanya dianggap ajaib. Coba sekarang. Anak ajaib apa be? Naudzubillah. Itu orang enggak waras gitu. Kalau 2 malam 2 hari 2 malam enggak tidur. Kemudian juga di antara pelanggaran ruqyah apa jemaah? Meruqyah dengan beramai-ramai. Ya. Yani qira'atu ruqyah jama'atan ala adadin minal mardha. Membaca ruqyah bersama-sama kepada beberapa pasien. Ini laisa laha aslun fi syara'. Ini tidak ada dasar dalam syariat. La bi sautin wahid minal jami' wala bit tardidi khalfa ahadihim. Walaysat hadhihi tariqar ruqyah. Tidak dengan suara serempak ataupun dengan tardid mengulang-ulang di belakang seseorang. Kan ada ya peruqyah yang kalau yang sakit diulang-ulang ayat. Misalnya diulang-ulang contoh ayat tentang sihir ya. Wa ma kafara Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman. Ya perlu baca saja biasa. Ya. Atau baca dengan berjamaah rame-rame dibaca, nah ini tidak dikenal. Wal ma'rufu fi bab ruqyah anna alladhi yaqumu 'alaiha shakhsun wahid. Namun yang dikenal dalam metode ruqyah adalah para salaf dahulu dia membaca satu orang yaqra' 'alal marid, membaca kepada satu orang yang membaca kepada yang sakit ruqyah syar'iyyah yurqihi biha. Baca ruqyah syar'i secara langsung. Ya. Maka walamani tidak mengapa misalnya yu'inahu ghairuhu, yang lain membantu ba'da an yat'ab, khususnya setelah yang meruqyah itu merasa capek misalnya, tidak masalah. Au yantahi li yakuma bi ruqyah ba'da, atau dia selesai nanti dilanjut sama peruqyah yang lain meruqyah, bukan dengan cara bersama-sama rame-rame. Dan ini banyak ya contoh-contoh yang lain, nanti insyaallah kita lanjutkan.
Atau cukup jamaah wis yo? Kepanjangan ini pembahasan ini. Wis cukup, nanti kita bagikan saja. Kita bagikan saja materinya. Nah, yang penting dasar-dasar tadi sudah kita bahas semua insyaallah. Taib, ada pertanyaan mungkin, kenapa ruqyah syar'iyyah, ayat-ayat Quran dibaca, dianya ahli sunnah, tapi kok enggak menunjukkan efeknya? Sing kesurupan ya tetap kesurupan, sing sakit ya enggak sembuh. Maka perhatikan ikhwan, ruqyah itu kan sebab, sebagaimana obat sebab. Kita punya kaidah kan bahwasanya sebesar apapun asbab tetap diikat oleh takdir, oleh qada dan qadar. Maka yang datang ke dokter ada yang sembuh, ada yang tidak. Ruqyah pun sama. Jadi jangan sampai dituduh ruqyahnya itu ikhwan. Ruqyah tidak harus sembuh. Itu. Maka mubasyaratul insan li sabab la yalzam minha husulun natijah. Melakukan sebab tertentu oleh seseorang tidak harus gitu tercapainya hasil yang diinginkan, tidak harus. Bahkan kita ini kalau ingin punya anak, caranya apa ikhwan? Sebab agar punya anak apa? Ya kawin. Jomblo tidak mungkin selamanya punya anak, kecuali mungut anak orang itu jomblo. Tapi kalau kita ingin punya anak, sebabnya bagaimana? Kawin. Apakah setiap yang kawin pasti punya anak? Belum tentu. Memang kebanyakan yang kawin punya anak, tapi kan tidak harus demikian. Karena sebab itu tadi. Maka dan juga ada faktor, ya. Terkadang syarat-syarat ruqyah tidak terpenuhinya. Seperti misalnya karuqyatil ghafil, ruqyah yang dilakukan oleh orang yang lalai, ya. Ghairul mukhlis fi ruqyatihi, kurang ikhlas, auli wujud mani, atau adanya penghalang, kal mu'anadatil murqi li ruqyah. Seperti apa? Yang diruqyah kurang yakin. Nah, ini juga ka'ayataqida adaman naf'iha. Yang diruqyahnya alah bacaan Quran ispoto ae. Misalnya itu kalau yang diruqyah sudah, makanya antum sebelum meruqyah itu tanamkan keyakinan kepada orang ini sakit ini. Bacakan ayat Quran adalah obat. Quran kalau turun ke batu, batu hancur. Nah, tanamkan itu. Nanti orang yang diruqyah penuh dengan keyakinan bahwa Al-Quran penyembuh. Itu Al-Quran memiliki, Al-Quran itu kalamnya Allah. Gitu. Fal Quran huwa syifa'ut tam. Al-Quran adalah penawar, obat yang sempurna. Min jamil adwa al-qalbiyah wal badaniyah. Quran itu adalah yang paling manjur di antara obat terapi, baik terapi hati atau terapi badan. Wa du'ai dunya wal akhirat, atau obat dunia atau obat akhirat. Wa ma kullu ahad yu'ahhal wa la yuwaffaq lil istishfa' bihi. Ya, namun tidak semua memang orang mampu atau berhasil menggunakan sebagai penyembuh. Kalau kata para ulama, ruqyah itu juga bacaan Quran itu ibarat senjata, pedang. Kalau mampu menggunakannya bermanfaat. Tapi pedang sehebat apapun, setajam apapun, tidak mampu menggunakannya, bisa malah membahayakan. Demikian juga ruqyah, ya. Jadi harus yang meruqyah yang berakidah lurus, yang berkeyakinan, yang kuat keyakinan bahwa Al-Quran penyembuh. Nah nanti dibahas pula, jadi malah terus yang gak mana-mana kayaknya. Berbicara dengan jin dalam sesi ruqyah itu kan ada tuh peruqyah. Bagaimana ngobrol dengan jin? Ditanya, kadang ditanya, kamu dari mana? Aku dari Irak. Masya Allah. Kayak nang Irak naik apa nang gini? Terus pokoknya aku terbang. Terus kayak kapan kenalnya? Ini kadang berlebihan. Ya. Jin itu makhluk gaib kan. Kita tidak tahu kondisi mereka.
kecuali melalui wahyu, maka berbicara dengan mereka. Maka sama hanya berbicara dengan sesuatu yang tidak jelas gitu loh. Ngapain gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak dialog peruqyah dengan jin, dengan orang yang kesurupan tadi. Ya. Apalagi dia ngaku, kadang-kadang peruqyah merasa bangga, masuk Islam, kamu ke agamamu apa? Saya agamanya kafir, Konghucu misalnya. Masuk Islam mau? Ya mau masuk Islam. Padahal dia bohong. Itu ya kawan. Jadi jangan bangga dengan hal itu dan banyak dialog dengan jin. Ini kita nggak ngerti, dia nggak kenal. Ya. Tapi cukup lah, insyaallah kita masuk ke kitab Al-Mulakhas